Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi dengan NIM J310200157. Di sini saya akan melakukan suatu interview terhadap masyarakat mengenai kesehatan mental yang dialami di masa pandemi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya karena telah bersedia hadir untuk melakukan sesi wawancara ini. Untuk pertanyaannya itu nanti terkait dengan masalah kesehatan mental yang terjadi di masa pandemi ini. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, seperti yang kita ketahui bersama, belakangan ini itu kita dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Menurut Anda, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang dapat disebabkan melalui mulut atau hidung dari orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil yang biasanya disebarkan ketika orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, bernyanyi, atau bahkan saat berbicara. Seorang dapat tertular penyakit ini biasanya bahkan saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sedang terinfeksi COVID-19. Baik, kalau berdasarkan pernyataan Anda tersebut, kira-kira menurut Anda seberapa berbahaya sih COVID-19 ini? Jika berbicara mengenai tingkatan bahaya dari COVID-19 ini, tentu ya sangat berbahaya, mengingat karena adanya COVID-19 ini kita dihadapkan dengan situasi mengancam jiwa terhadap jutaan orang yang meninggal karena adanya COVID-19, sehingga menyebabkan permasalahan kesehatan bagi seluruh dunia. Selain itu, juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena adanya pandemi. Penularannya sangat cepat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi hal tersebut. Baik, selanjutnya kita beralih nih mengenai permasalahan dalam kesehatan mental. Sejauh yang Anda ketahui, kira-kira apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan suatu kondisi ketika pikiran seorang ada dalam kondisi yang tentram dan tenang, sehingga seorang itu menyadari potensi yang dimilikinya dan mampu melakukan penanggulangan terhadap segala tekanan. Nah, sejak adanya COVID-19 ini kan banyak sekali kekhawatiran tentang kesehatan mental yang dialami oleh para pasien COVID-19. Banyak diantaranya yang mulai menunjukkan gejala-gejala seperti depresi, kecemasan, stres pasca trauma, dan gejala-gejala lainnya yang menunjukkan permasalahan terhadap kesehatan mentalnya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda terkait permasalahan tersebut? Pandemi COVID-19 menimbulkan keadaan yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan kita semua. Selain mempengaruhi kesehatan fisik, pandemi ini juga turut mengancam kesehatan mental seseorang. Banyak faktor yang dapat menyebabkan peningkatan dalam permasalahan tersebut. Juga banyak hal yang sudah terjadi sehingga menimbulkan gejala-gejala gangguan kesehatan mental. Perubahan terhadap segala aspek kehidupan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, ini tentu akan menyebabkan perubahan dalam kesehatan mental seseorang. Mereka yang biasanya yang menjadi pasien COVID-19 ini kan diharuskan untuk melakukan yang namanya isolasi, baik itu dilakukan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Nah, apakah isolasi yang dilakukan ini juga turut berpengaruh terhadap kesehatan mental yang dialami oleh para pasien COVID-19? Terdapat berbagai penelitian berikut hal tersebut. Pengalaman buruk yang terkait dengan isolasi, baik itu yang dilakukan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, jika dilakukan dalam kurun waktu yang lama akan menimbulkan pikiran negatif. Perasaan ketika orang tersebut sehari dan merasa terisolasi menambahkan tekanan yang dialami oleh pasien. Hal tersebut tentu akan
berdampak terhadap kesehatan mentalnya. Nah, kan akhir-akhir ini banyak pertumbuhan COVID-19 itu terus bertambah, dan untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19 itu pemerintah melakukan berbagai upaya, dan salah satunya itu dengan melakukan pembatasan sosial yang mengharuskan si masyarakatnya itu untuk senantiasa membatasi gerak sehari-harinya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda terkait permasalahan tersebut? Apakah ini juga turut mempengaruhi kesehatan mental yang dialami oleh masyarakat? Sebenarnya, masyarakat umum juga berpotensi untuk mengalami ancaman terhadap kesehatan mentalnya. Pembatas sosial yang bertunjuk untuk menekan angka karena terdapat pembatasan gerakan sehari-hari. Kecemasan adanya penularan juga turut menjadi ancaman yang dialami masyarakat. Awalnya, mungkin orang-orang hanya akan merasa bosan, tetapi lama-kelamaan akan berkembang menjadi depresi dan gangguan kecemasan. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Situasi saat ini menyebabkan kelumpuhan tidak hanya dalam sektor kesehatan tapi juga dalam sektor ekonomi. Banyak di antaranya yang harus kehilangan pekerjaannya tetapi tetap harus bertahan hidup. Apakah situasi ini juga turut mempengaruhi kesehatan mental yang dialami oleh masyarakat? Memang ya, tidak bisa dipungkiri bahwa situasi ini juga turut berdampak terhadap sektor ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaannya namun harus tetap bertahan hidup. Hal ini bisa membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Situasi ketika kita merasa tidak kuat bahkan untuk mensupport diri kita sendiri, keluarga dan teman kita, membuat kita rentan untuk mengalami gejala dari masalah kesehatan mental ini. Baik. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat Anda mengenai potensi bagi para tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dalam permasalahan kesehatan mental ini? Mungkin Anda pernah mendengar kasus di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan mengalami diskriminasi yang dilakukan masyarakat. Dan kasus itu terjadi di Indonesia. Orang-orang sekitar melarang seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan ini untuk tinggal di dekat rumah mereka. Kemudian pelarangan penggunaan fasilitas umum atau mengucilkan ke keluarganya. Hal ini tentu berpotensi menyebabkan kesehatan mental bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Baik. Menurut pendapat Anda, kira-kira siapa sih orang yang paling berpotensi untuk mengalami masalah dalam kesehatan mental ini, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut saya, orang yang paling berpotensi untuk mengalami gangguan dalam kesehatan mental adalah mereka yang mengalami isolasi. Terdapat sebuah penelitian di mana orang-orang yang sebelum pandemi memiliki lingkungan sosial yang banyak lebih rentan terhadap psikisnya. Hal ini terjadi karena orang yang bisa mereka ajak untuk berkomunikasi saat pandemi menjadi lebih terbatas. Mereka akan mulai merasakan kesepian dan meningkatnya risiko depresi dan gangguan kecemasan. Oke. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, cara Anda untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami masalah dalam kesehatan mentalnya atau tidak di masa pandemi itu bagaimana? Biasanya, orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan mental cenderung memperhatikan tanda-tanda adanya masalah dalam kesehatan mentalnya. Meskipun tanda yang muncul berbeda setiap orang, tapi terdapat kecenderungan gejala yang serupa, misalkan mudah menangis, merasa kesepian, sering melamun, sulit tidur, tidak bisa berpikir, suasana hati yang mudah berubah, dan mudah marah. Baik. Jadi Anda beranggapan bahwa semua gejala tersebut berhubungan menjadi tanda yang biasanya dialami oleh seseorang yang terindikasi mengalami masalah dalam kesehatan mental, seperti itu ya.
Baik, pertanyaan selanjutnya, setujukah Anda dengan ungkapan yang mengemukakan bahwasannya gembira atau senang itu dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita? Ketika seseorang memiliki pikiran positif dan senantiasa bahagia, maka tubuh akan mulai memproduksi hormon yang bisa menguatkan imun. Hormon ini bisa merangsang tubuh untuk terus memproduksi sel imun. Bahkan terdapat sebuah penelitian, ketika seorang tertawa maka akan melenyapkan pemicu suatu penyakit yang masuk ke tubuh. Oleh karena itu, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Baik. Kemudian untuk yang selanjutnya, kesehatan mental itu kan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh. Namun di sebagian besar negara berkembang, masalah mengenai kesehatan mental ini belum menjadi prioritas jika dibandingkan dengan penyakit menular. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat Anda terkait permasalahan itu? Memang benar, permasalahan terkait kesehatan mental ini belum dirasakan oleh sebagian besar negara berkembang, dan salah satunya di Indonesia. Namun, regulasi mengenai kebijakan kesehatan mental dan implementasinya masih mengalami kesenjangan, mulai dari cakupnya dan akses pelayanannya. Di Indonesia sendiri, kebijakan terkait masalah kesehatan mental ini mengalami kemajuan meskipun berjalan dengan cenderung lambat. Baik. Kemudian untuk ini ya, ada Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa kita kenal WHO ini kan pernah mengemukakan bahwa terdapat 1 orang meninggal setiap 40 detik yang diakibatkan oleh bunuh diri. Nah, kira-kira apakah kematian yang diakibatkan oleh bunuh diri ini merupakan dampak dari pandemi atau tidak? Ya, situasi COVID-19 membuat permasalahan terkait kesehatan mental menjadi isu penting bagi dunia. Peningkatan kasus kematian akibat bunuh diri ini terjadi akibat adanya gangguan terhadap kesehatan mental yang dialami oleh masyarakat. Di Indonesia, salah satu kasus bunuh diri terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh pasien COVID-19. Peningkatan kasus terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga kejadian seperti ini dapat kita cegah bersama. Setelah mengetahui bahwa kondisi pandemi ini ya turut berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Hal yang dapat kita lakukan dalam upaya mengatasi atau lebih tepatnya mencegah hal itu terjadi adalah dengan 1. Senantiasa berkomunikasi. Kita ketahui bahwa sekarang ini teknologi telah mempermudah kita dalam melakukan komunikasi sehingga kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. 2. Mencari hiburan online. Mencari hiburan bisa kita lakukan dengan internet, misalkan melakukan permainan game, bernyanyi, atau yang lainnya. 3. Istirahat yang cukup. Tubuh harus cukup beristirahat supaya fisik tetap sehat dan mental turut terjaga. 4. Makan makanan yang bergizi. Dengan mengonsumsi makanan yang bergizi akan meningkatkan sistem imun kita. Baik, jadi untuk mengatasi hal tersebut kita harus senantiasa berkomunikasi, kemudian tadi mencari hiburan ya, baik itu secara online maupun tidak, kemudian istirahat dan makan bergizi seperti itu ya. Baik, semoga ini bisa saya terapkan di kehidupan saya untuk menjaga kesehatan mental kita semua. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Anda setelah beberapa pertanyaan sebelumnya, menurut Anda seberapa pentingkah seseorang memiliki pemikiran yang sehat dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan mental? Di masa pandemi ini menghabiskan banyak dalam jangka waktu yang lama memang tidak mudah bagi sebagian orang. Gejala-gejala yang muncul akibat gangguan kesehatan seperti stres, gelisah, cemas, bahkan depresi merupakan kondisi yang marak terjadi di pandemi COVID-19 ini. Seharusnya kita senantiasa menjaga kondisi mental kita dengan memiliki pemikiran positif. Hal itu akan membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita dan juga meningkatkan imunitas tubuh sehingga kita bisa terhindar dari penyakit.
Baik, terima kasih atas waktunya dan pertanyaan-pertanyaan mengenai dalam sesi wawancara ini telah habis. Jadi mungkin sekian saja, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih karena telah bersedia menjadi melaksanakan sesi wawancara ini. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum.